engkau akan makmur kemanapun engkau pergi. Orang-orang yang menurut firman Tuhan, namun kenapa mereka malang terus kehidupan mereka? Anda tidak memiliki uang simpanan di bank. Apakah itu berarti Anda kurang iman? Konsep Alkitab tentang prosper, sukses, atau kemakmuran, sejahtera, itu adalah dalam arti acting wisely. Sahabat kita katakan, penurutan akan hukum Allah itu akan memberikan kemakmuran kepada kita. Ya, kemakmuran kepada kita. Cukup menarik kalau kita berbicara tentang kemakmuran ini ya. Apa itu kemakmuran? Ya. Apa itu artinya menjadi beruntung? Yosua 1 ayat 7 sampai 8 berbicara 2 kali menjadi beruntung, menjadi beruntung. Ya. Kepada Yosua dikatakan, kuatkan hatimu, bertindaklah hati-hati dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepada hambaku Musa. Jangan menyimpang daripada hukum Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan supaya engkau beruntung. Kemanapun engkau pergi. Jadi banyak yang katakan, aduh puji Tuhan pendeta, puji Tuhan. Saya sudah menjadi umat Tuhan yang percaya dengan hukum-hukum Allah yang saya sudah yakini akan menjadikan saya sebagai orang yang beruntung. Ke apapun saya, entah saya di Indonesia, di Amerika, saya akan beruntung atau makmur pendeta. Nah, kalau kita lihat memang seakan-akan kata ini menunjuk kepada kemakmuran dalam konteks apa ya? Prosper, kaya ya, orang yang prosper. Oh, dia orang Manado bilang so tabai dia. So jadi orang, ya, udah kaya, so sukses. Kenapa? Karena kata beruntung ini, misalnya Yosua 1 ayat 7 kita sudah baca tadi, bahasa Indonesianya beruntung. Bahasa Inggrisnya, terbitan bahasa Inggris, New King James Version katakan, that you may prosper. Engkau akan apa ya? Makmur. Engkau akan makmur kemanapun engkau pergi. Itu menurut New King James Version, versi Alkitab bahasa Inggris New King James. New International Version katakan, that you may be successful. Wah, kita akan menjadi sukses. Kalau kita menurut firman Tuhan, maka kita akan menjadi sukses. Betul, pendeta, betul ini ayat-ayat ini ya. Mungkin ada yang berkata seperti itu ya. Kita lihat itu misalnya Yeremia 29 ayat 11. Pada saat dikatakan apa ya? Kita membaca Yeremia 29 ayat 11, seakan-akan dikatakan bahwa keinginan Tuhan supaya kita menjadi prosper, successful, beruntung, kaya. Ya. Aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, Yeremia 29 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Ayat bahasa Inggrisnya New International Version, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you. Menjadikan kau makmur. Dan ayat-ayat seperti ini ya, telah dijadikan sebagai satu hal yang menyatakan bahwa Tuhan menginginkan saudara dan saya menjadi kaya. Ya. Tetapi kalau kita lihat sesungguhnya dari kata aslinya ya, kata prosper, beruntung, ya, sukses ya. Itu adalah kata yang memiliki arti bertindak bijaksana atau berwawasan. Ya. Orang yang merenungkan firman Tuhan itu akan menjadi orang yang akan bertindak bijaksana atau berwawasan. Mazmur Fatsal 1 berbicara tentang hal tersebut ya. Orang-orang yang mempelajari, merenungkan firman Tuhan itu akan apa ya? Dikatakan beruntung. Dia yang merenungkan Taurat itu siang dan malam seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air menghasilkan buahnya. Tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya itu akan apa? Berhasil. Prosper. Sukses. Beruntung. Ya. Tetapi kalau kita lihat, kalau kita aplikasikan apa yang tertulis dalam Mazmur Fatsal 1 kepada ayat Mazmur Fatsal 1 kepada Yesus, maka kita dapat katakan bahwa Yesus itu adalah orang yang apa ya? Yang beruntung. Orang yang apa? Segala sesuatu yang diperbuatnya itu akan apa? Berhasil. Tetapi apakah Yesus memiliki keberuntungan dalam konsep seperti yang kita miliki saat ini? Kaya, sukses, terkenal, tidak ada masalah keuangan? Tidak ya. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Yesus dapat bertindak bijaksana atau
bermiliki wawasan. Tidak heran yang literal translation sehubungan dengan Yosua 1 ayat 7 dikatakan jangan pergi ke kiri dan ke kanan supaya dimanapun engkau berada, engkau akan bertindak bijaksana atau berwawasan. Tapi seperti yang saya katakan tadi ya, banyak pengkhotbah prosperity gospel, prosperity, pengkhotbah di TV yang kita sering lihat ya, Injil kemakmuran. Oh, kalau Anda menyerahkan kekayaanmu, memberikan apa ya, menyerahkan kekayaanmu kepada saya khususnya, secara tidak langsung mereka katakan, maka Anda akan menjadi orang yang kaya. Anda akan sehat, Anda akan memiliki kekuasaan. Prosperity gospel menurut Collins English Dictionary dikatakan definisinya adalah versi modern atau menurut beberapa orang itu adalah penyimpangan Injil yang menurutnya berkat penuh dari Allah tersedia bagi mereka yang menghampirinya dalam iman dan kepatuhan, termasuk berkat itu apa? Kekayaan, kesehatan, dan kekuasaan. Jadi sering kali kita melihat pembicara-pembicara TV katakan, berikan sebanyak-banyaknya kepada Tuhan. Berikan kepada apa? Kepada Tuhan. Ya, lihat saya, mereka katakan. Lalu mereka kemudian ambil apa? Mereka ambil ayat-ayat yang menunjukkan seakan-akan ayat-ayat yang seperti Yeremia 29 ayat 11, out of context, ataupun Mazmur 1 ayat yang tadi kita sudah bacakan, yang out of context, di luar konteksnya, yang menunjukkan seakan-akan bahwa keberuntungan itu, kesuksesan itu adalah dalam standar dunia Anda menjadi kaya, Anda memiliki kekuasaan. Jadi mereka mengambil itu konteks, lalu mereka apa ya? Mereka pilih apa penggal-penggal ayat-ayat tersebut untuk memenuhi tujuan daripada pembicaraan mereka. Jadi, tapi kalau kita lihat dari sejarah penginjil-penginjil kemakmuran di Amerika Serikat, yang kaya itu bukan pemberi. Yang kaya itu bukan orang yang mulia. Yang menjadi kaya itu adalah si penginjil-penginjil kemakmuran itu. Mereka lah yang punya rumah yang mewah-mewah. Mereka lah di Amerika Serikat ini. Mereka lah yang punya pesawat terbang. Dan hebat sekali. Dan kita sering melihat ya bagaimana pemerintah Amerika Serikat sendiri pun akhirnya menuntut mereka karena mereka menyalahgunakan uang-uang persembahan yang diberikan kepada mereka untuk memperkaya diri mereka. Dan orang yang memberi itu pada umumnya tidak menjadi kaya-kaya seperti yang dijanjikan oleh penginjil-penginjil kemakmuran tersebut. Jadi inilah yang sering kali kita lihat yang terjadi. Tetapi apakah memang Tuhan tidak menginginkan saudara dan saya memiliki kekayaan dalam dunia ini? Apakah kekayaan itu adalah satu hal yang dilawan oleh firman Tuhan ya? Kalau kita lihat Allah itu tidak membenci kemakmuran. Kita lihat Abraham adalah orang kaya. Kita lihat Ayub orang kaya. Bahkan setelah dia dicobai sekalipun di akhir hidupnya, kekayaan Ayub itu apa? Berlimpah. Jadi kita tidak melihat bahwa Allah itu apa? Betul, kepada seseorang yang datang kepada Tuhan dan berkata bagaimana caranya untuk masuk ke dalam kerajaan surga, Tuhan katakan jualah hartamu. Tetapi Tuhan memerintahkan kepada orang muda yang kaya tersebut, jual hartanya. Kenapa? Karena dia telah menjadikan hartanya itu menjadi penghalang untuk dia datang kepada Tuhan. Tetapi banyak pengikut Yesus, kita sudah bahas waktu yang lalu, banyak pengikut-pengikut Yesus itu adalah orang-orang kaya yang membantu Yesus dalam penginjilannya. Dan Yesus tidak katakan kepada mereka, jual hartamu. Tidak. Kalau kita lihat, Allah tidak membenci kemakmuran atau kekayaan. Tetapi mari kita lihat dalam konteks ya. Konteks yang terutama adalah bukan kekayaan untuk sebagai tujuan daripada kehidupan kita. Ya. Itu bukan tujuannya. Pelajaran sekolah sahabat kita adalah tujuan kita adalah menjadi apa? Semakin dekat dengan Tuhan menurut kehendak-kehendaknya, mengasihi Dia, mengasihi sesama menurut firman-Nya, mengikut Dia. Tidak heran. Lukas 18, kita lihat sebelum kita diberikan kemakmuran lipat ganda, apa yang Dia tuntut dulu kepada kita pada saat kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan? Setiap orang yang karena kerajaan Allah, Lukas 18, 29-30. Setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, oleh karena mengikuti Allah, mengikuti Yesus, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga.
Jadi tetap kalau memang Allah berkehendak Anda makmur saat ini, maka Allah dapat berikan itu kepada Anda. Saat ini, bukan nanti. Saat ini dan nanti. Apa dikatakan akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Jadi Tuhan bukan hanya menjanjikan kemakmuran nanti di dalam kehidupan yang kekal, di mana rumah, jalanan pun dari emas dan lain sebagainya, seperti yang digambarkan dalam kitab Wahyu. Saat ini pun kalau Tuhan berkehendak dan itu dapat Dia percayakan kepada Anda dapat menerima apa? Dapat menerima kemakmuran saat ini. Kalau pertama-tama yang kita lakukan adalah menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Menyerahkan diri kita. Jadi serahkan diri kita. Apalagi yang harus kita serahkan? Untuk Tuhan dapat lipat gandakan. Well, firman Tuhan cukup jelas. Ada hal lainnya. Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Betul, Tuhan dapat memberikan apa? Kemakmuran. Pada saat pertama kali apa? Kita setia mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Bukan kita memberi perpuluhan, tetapi kita mengembalikan perpuluhan yang merupakan milik Tuhan, yang adalah milik Dia. Kita berikan, percayakan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati. Dan ini ayat yang firman Tuhan sendiri katakan ya. Kita dapat apa? Dicurahkan berkat kepada kita sampai berkelimpahan. Jadi ini firman Tuhan, bukan saya menjadi tiba-tiba tadi saya melawan Injil kemakmuran, tiba-tiba saya menjadi apa ya? Pembicara penginjil kemakmuran, tapi ini firman Tuhan, Maliaki 3 ayat 10. Apalagi yang dapat kita berikan kepada Tuhan terlebih dahulu? Kita sudah berikan diri kita kepada Tuhan terlebih dahulu. Kita sudah berikan kembali kepada Tuhan miliknya terlebih dahulu perpuluhan. Apalagi yang harus kita berikan kepada Tuhan agar supaya dan Dia dalam kemurahannya dapat mencurahkan berkatnya kepada kita. Yang ketiga adalah Ulangan 16 ayat 16 sampai 17 katakan, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan, umat manusia ya, atau umat Israel saat itu ya. Janganlah menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi selain perpuluhan, kita juga dapat memberikan apa? Yang sesuai dengan apa? Keinginan kita atau berkat kita. Apa itu hasil pertama dan lain sebagainya. Amsal 3 ayat 9 dan 10 katakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ini bukan saya yang katakan, tapi Tuhan dapat berikan, Dia dapat melihat. Dia dapat melihat bahwa Anda dapat dipercayakan kemakmuran pada saat pertama, Anda memberikan diri Anda kembali kepada Tuhan. Pada saat Anda memberikan perpuluhan dan pada saat Anda memberikan persembahan kepadanya, maka Dia sudah menjanjikan apa yang dapat Dia berikan kepada kita. Kita dapat apa? Menjadi apa? Makmur. Ya, di mata apa? Tuhan, dan itu dapat Dia percayakan kepada kita. Dan pada saat kita makmur, oke sekarang puji Tuhan, Anda sudah menjadi makmur. Waktu di Indonesia mungkin tidak lebih baik, tidak pernah punya rumah di Indonesia, tapi kemudian di Amerika Anda punya 2 rumah, 3 rumah, dan lain sebagainya. Wah, uang yang lebih banyak daripada waktu Anda masih di Manado, atau waktu Anda masih di Medan, atau di mana saja. Anda lebih banyak dapat. Apa kira-kira? Pada saat Tuhan percayakan. Pada saat Tuhan percayakan. Tuhan pasti kemakmuran yang pertama yang kita mungkin tidak ada waktu bahas adalah Tuhan memenuhi segala kebutuhan kita. Segala kebutuhan kita pasti Dia akan penuhi. Itu janji yang pasti. Tetapi kalau ada orang mungkin orang-orang percaya, Anda bilang, "Oh, pendeta, kenapa dia bisa punya 2 rumah? Saya cuma tinggal di apartemen." Puji Tuhan kalau ada yang dapat dipercayakan yang lebih daripada Anda atau daripada saya. Kenapa? Karena ada tujuannya. Dan tujuan kemakmuran itu tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 8 sampai dengan 9. 2 Korintus 9 ayat 8 sampai 9 katakan, dan Allah sanggup, saya ulangi, Allah yang sanggup. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu. Termasuk apa? Kemakmuran, termasuk kekayaan. Nanti kita lihat ini konteksnya ini, konteks kasih karunia ini adalah kekayaan ataupun uang ataupun harta. Ya.
Ya, jadi Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah apa? Bukan hanya kita berkecukupan, tapi apa? Malah berkelebihan di dalam berbagai atau pelbagai kebajikan. Untuk apa? Ayat 9. Seperti ada tertulis. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ini juga adalah firman Tuhan. Firman Tuhan katakan kalau Anda dapat disanggupkan untuk apa? Menerima bukan hanya kebutuhan Anda, tetapi malah berkelebihan daripada apa yang Anda butuhkan. Bagikan. Bagikan itu kepada orang lain. Ayat berikutnya, Efesus 4 ayat 28, tujuan kemakmuran. Dikatakan di sana, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Kerja keras, Tuhan tidak larang. Supaya apa? Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Kalau Anda memiliki kecukupan, Anda menjadi pengikut Tuhan, dan Anda memiliki kehidupan yang berkecukupan, Anda hidup hanya di apartemen, puji Tuhan, muliakan Dia, bersyukur dengan apartemen Anda. Tapi kalau Anda diberikan 2-3 rumah, Anda diberikan penghasilan yang lebih daripada mereka yang mungkin ada di daerah ini atau di daerah itu, lebih daripada di Indonesia dan di mana saja, biarlah pada saat Anda yang bekerja keras, dengan tangan Anda sendiri, biarlah kemakmuran tersebut dapat menjadi satu alat di mana berkat Tuhan dapat dibagikan kepada orang yang berkekurangan. Itulah tujuan kemakmuran. Jadi manusia, ya manusia, kita lihat ada tingkat hubungan manusia dengan harta dunia ini ya. Dengan harta yang hanya sementara dalam dunia. Yang pertama, manusia bisa mencuri untuk mendapatkan harta dunia. Itu bisa, ayat ini sudah katakan ya, orang yang mencuri janganlah mencuri lagi. Jadi kita bisa mencuri untuk mendapatkan harta dunia. Yang kedua, kita dapat bekerja untuk mendapatkan harta dunia. Itu betul, kita semua dapat bekerja untuk mendapatkannya. Tapi tingkatan yang paling tinggi, tingkat nomor 1 itu salah. Ya, tingkat 2 itu ya biasa-biasa. Tapi tingkatan tertinggi yang dinyatakan kemakmuran sesungguhnya, kemakmuran Alkitabiah yang sesuai dengan firman Tuhan itu adalah tingkatan nomor 3. Manusia dapat bekerja untuk mendapatkannya agar memberi. Agar memberi. Di manakah posisi kita? Di manakah posisi saya dan saudara? Seringkali mungkin kita hanya berada di posisi nomor 2. Saya percaya kita semua yang mendengarkan berada bersama-sama di acara ibadah. Tidak ada yang mencuri dari antara kita. Tapi mungkin seringkali kita hanya berada di tempat yang kedua. Mungkin seringkali. Ya, mungkin. Kita hanya bekerja untuk mendapatkannya. Tapi marilah kita masuk ke tingkatan yang tertinggi. Ya, tingkatan tertinggi itu adalah kita dapat bekerja untuk mendapatkannya agar kita dapat memiliki satu kesempatan untuk memberi. Kenapa? Karena segala sesuatu yang kita miliki saat ini hanyalah pinjaman sementara yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak ada artinya. Saya dilahirkan dalam keadaan telanjang. Saya akan kembali menjadi debu tanah kalau Yesus belum datang juga dalam keadaan apa ya? Telanjang. Tidak ada yang bisa saya bawa. Tapi marilah selagi kita masih kuat untuk bekerja, marilah kita mendapatkannya agar memberi. Inilah pelajaran tambahan yang dapat saya berikan tanpa diragukan. Orang-orang, pelajaran sekolah sahabat kita katakan, tanpa diragukan, orang-orang yang baik dan setia, mereka yang taat akan hukum, tidak selalu berada dalam keadaan makmur. Kemakmuran seperti pemahaman dunia mengenai kemakmuran. Hal ini boleh memberikan sebagian jawaban untuk pertanyaan sulit ini. Sebuah pertanyaan yang pasti akan ditanyakan ketika kita berupaya mengajarkan pentingnya penurutan hukum. Ya, kalau penurutan hukum itu penting, kalau penurutan hukum itu membawa kita kepada kemakmuran. Kenapa orang menderita? Itulah pertanyaannya. Pertanyaan ini adalah, apakah yang kita maksudkan dengan kemakmuran? Apakah yang dikatakan pemazmur dalam Mazmur 84 ayat 10? Aku memilih lebih baik menjadi seorang penjaga pintu dalam rumah Tuhanku daripada diam di tenda-tenda para penjahat. Seringkali
tenda-tenda penjahat itu apa ya? Seakan-akan itu penuh dengan harta, penuh dengan apa? Dengan harta-harta curian, penuh dengan makanan dan lain sebagainya. Tapi pemazmur katakan, aku lebih baik menjadi penjaga pintu dalam rumah Tuhanku. Lebih baik kita setia dalam penderitaan daripada kaya di dalam dosa. Setia dalam penderitaan lebih benar, lebih baik daripada kaya di dalam dosa. Tidak diragukan lagi bahwa berdasarkan standar dunia, mereka yang setia kepada Allah dan patuh kepada perintah-perintahnya tidak selalu makmur dalam konteks makmur dunia. Setidaknya untuk saat ini saya ingin tekankan, setidaknya untuk saat ini, sementara waktu. Kita justru akan merugikan pelajar-pelajar kita apabila kita mengatakan hal yang sebaliknya. Kalau kita tekankan, kamu pasti akan bebas dari semua penyakit. Kalau kamu setia kepada Tuhan, kamu tidak akan pernah miskin. Kamu akan selalu kaya, kamu akan selalu sehat. Itu adalah satu hal yang satu hal yang merugikan pelajar-pelajar kita. Bacalah Ibrani 11 ayat 13 sampai 16. Bagaimanakah ayat-ayat ini menolong kita memahami mengapa orang yang setia namun tetap menderita dalam kehidupan ini. Tapi saya ingin coba sebagai tambahan pelajaran sekolah sahabat kita. Kita ingin sekali lagi mengulangi apa yang kita sudah pelajari tadi malam. Apa itu kemakmuran dalam konteks Alkitab? Apa itu kemakmuran? Yang tentunya berbeda dengan konsep kemakmuran di dalam pandangan dunia. Dan mari kita juga jawab dulu, apa itu konteks Alkitab pada saat Mazmur 1, Fatsal 1 berbicara apapun yang kita lakukan akan berhasil, akan sukses, akan makmur pada saat kita merenungkan firman Tuhan. Ingat, konsep Alkitab tentang prosper, sukses, atau kemakmuran, sejahtera, itu adalah dalam arti acting wisely or insightfully. Artinya kita bertindak bijaksana dan berwawasan. Jadi pada saat Yosua dikatakan, pada saat engkau menurut perintah-perintahku, menurut hukumku, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka engkau akan beruntung, engkau akan prosper, engkau akan sukses, engkau akan makmur. Artinya engkau akan bertindak dengan bijaksana dan akan berwawasan. Jadi pada saat Mazmur Fatsal 1 berkata bahwa apabila kita memiliki firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu, maka kita akan berhasil dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Artinya karena segala sesuatu yang kita lakukan itu, kita lakukan berdasarkan firman Tuhan yang menyebabkan saudara dan saya dapat bertindak bijaksana dan memiliki wawasan yang benar. Itulah sebabnya yang literal translation itu menyebutkan kata apa ya? Maka kamu akan bertindak bijaksana. Maka kamu akan berwawasan di mana saja engkau pergi. Yosua 1 ayat 7. Jadi seperti kita sudah pelajari, Tuhan ingin kita semua makmur dalam arti apa? Bertindak bijaksana dan berwawasan. Tapi tentu saja kita juga dapat memiliki kemakmuran. Tuhan di dalam kemahakuasaannya, di dalam kebaikan dan kemurahannya kepada saudara dan saya, dapat saja membuat kita makmur dalam segi kita tidak memiliki kekayaan duniawi yang dapat kita bagikan seperti pelajaran kita tadi malam. Atau kita memiliki kesehatan yang diberikan kepada kita, orang yang sakit disembuhkan. Ya, Tuhan dapat berikan agar supaya itu dapat kita gunakan untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Dapat kita bagikan, entah itu harta yang kita bagikan, ataupun entah itu pengalaman kesembuhan yang dapat kita bagikan kepada sesama kita. Tetapi bagaimana kalau kita tidak menerima kesehatan yang kita doakan? Bagaimana kita tidak menerima berkat yang berlimpah yang dapat kita bagikan? Bagaimana kalau berkat yang kita terima dari Tuhan itu hanya untuk hari demi hari? Hari demi hari. Apakah kita berarti menjadi orang yang seperti pengkhotbah-pengkhotbah Injil kemakmuran katakan Anda belum memiliki iman? Karena Anda tidak memiliki 2 rumah, Anda tidak memiliki mobil, Anda tidak memiliki uang simpanan di bank. Apakah itu berarti Anda kurang iman? Kalau kita melihat iman itu berdasarkan rumah berapa banyak yang kita miliki, kendaraan berapa banyak yang kita miliki, simpanan yang berapa banyak yang kita miliki di bank, maka Yesus itu orang yang kurang iman. Karena Yesus tidak punya semuanya, tidak ada rumah, tidak ada tabungan dengan kata lain.
Maka Yesus kurang iman. Tapi apakah kita bisa mengatakan Yesus kurang iman? Tentunya tidak ya. Tapi